Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Alhamdulillah pada hari ini kita bisa bertemu kembali walaupun masih tetap dalam kondisi belum tatap muka secara langsung, daring. Pada hari ini kita akan membahas tentang pembaruan Islam, seperti yang sudah dibagi dari awal. Ibu minta bantuannya untuk mengaktifkan kamera dong. Selama setahun berjalan, Ibu belum pernah melihat wajah dari IPA di layar ini, hanya ada wajah Ibu di sini. Nggak ada. Nah, oke. Untuk bab 9 kemarin tentang pembahasan ekonomi Islam itu belum semua dibahas ya. Baru sampai pengertian secara menyeluruh. Pertemuan kita di daring ini kurang lebih akan oke. Sebelum kumpul semua, Ibu minta bantuannya untuk presentasi bab 10. Siapa yang akan maju? Ibu permisi bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah? Sudah disiapkan? Halo? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, IPA 1, IPA 1, IPA 2, IPA 3. Monggo.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siapa? Mangga. Melanjutkan yang minggu kemarin tuh. Kemarin tuh kalau tidak salah untuk IPA baru presentasi untuk bab 9, dilanjutkan bab 10 presentasi tentang pembaruan Islam. Siapa yang bagiannya maju? Kelompoknya? Mangga. Ibu udah japri ya ke grup? Iya Bu, udah. Iya. Siapa? Mangga. Cepat, waktunya berjalan, sebentar lagi. Oke. Sambil menunggu yang lain, baru 50 orang yang bergabung. Halo? IPA 1 ada nggak IPA 1? Halo? IPA 1 ada Bu. Ya, IPA 1 siapa, Nok? IPA 1. Saya Iki Hah? Ivanca. Siapa? Ike Ivanca. Ya. Mangga. Mangga Ipanca. Bukan kelompok. Siapa temennya yang kelompok itu? 10. Bu ya. Siapa temennya yang kelompok 10, Ika? Saya tahu Bu, bentar Bu. Ke grup. Segera dong. Kalau belum ada, Pak, itu PI 1. IPA 1, IPA 2, ada IPA 2. Sambil bersiapkan IPA 1, IPA 2. Bu. Ya, Nur Nanti Sopa dulu siapa, ya Nur? Bu. Ya, Mangga. Saya dulu, IPA. saya dulu. Nanti dulu. IPA 3. IPA 3 ada nggak? Hadir belum? IPA 3. Halo, IPA 3. Halo, IPA 3 ada? Belum ada yang hadir, berarti IPA 3 nih. IPA 3. Oh. Siapa yang hadir? Rahmawati. Rahmawati IPA 3. Iya Kelompoknya Bu. siapa yang presentasi? Rahma. Nggak tahu Bu, bentar dulu Bu. Kelompoknya Lek Bu. Kelompoknya siapa? Lena. Oh, ada. Ada. Alenanya ada. Kurang tahu Bu. Jangan kurang tahu dong. Waktunya tetap berjalan. Nih, bab 10. Untuk IPA 4, siapa IPA 4? IPA 4. Ada yang sudah hadir IPA 4? Halo? Oh, ada Bagas. Gas siapa, Gas? Tugasnya siapa ada, Gas? Baru cari di grup nih.
Bu, Ya, minggu 1 mau coba, Bu? oke, mangga. Langsung aja ya, Bu ya. Iya, langsung lah. Muhammad Abduh dari 189 sampai 1905 Masehi. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Abduh Ibn Hasar Khairullah, dilahirkan pada tahun 1849 Masehi di Mahalat Al-Nasr, daerah kawasan Sibrakhait, Provinsi Al-Bukhairah, Mesir. Pendidikannya dimulai dengan belajar Al-Quran kepada seorang guru agama di Masjid Hanta untuk belajar bahasa Arab dan ilmu-ilmu agama dari Syekh Ahmad tahun 1824. Dalam pendidikannya, ia mampu mengenal dan menguasai ilmu yang diajarkan tentang Al-Quran. Semua segi ilmu Al-Quran ia lahap, sehingga sewaktu melanjutkan pendidikannya, ia mengkritik cara pengajaran. Di saat belajar, ia merasa bahwa metode yang dipakai kurang menarik dan ia berguru kepada guru yang lainnya. Belajar di Al-Azhar merupakan suatu pengalaman yang berharga bagi Abduh. Sebab tahun 1872 ia berkenalan dengan Jamaluddin Al-Afghani untuk menjadi muridnya yang sangat setia. Abduh sangat tertarik dengan gurunya karena ilmunya yang dalam dan pola pikirnya yang maju. Oleh karena itu, di samping belajar di Al-Azhar, ia tetap belajar bersama Jamaluddin Al-Afghani, saling berdiskusi tentang berbagai masalah. Setiap kali Al-Afghani berdiskusi dengan Abduh dan teman-temannya selalu menyimpan pembaharuan. Karya-karya milik beliau dalam bidang tafsir diantaranya adalah 1. Tafsir Juz Amma, 2. Tafsir Quran Surat Al-Asr, Tafsir Quran Surat An-Nisa ayat 77 dan 87, Quran Surat Al-Hajj ayat 52 sampai 54, dan Quran Surat Al-Ahzab ayat 57, serta tafsir Al-Quran dimulai dari Quran Surat Al-Fatihah sampai dengan Quran Surat Al-Nisa sampai 129. Muhammad Rashid Ridho. Nama lengkap beliau adalah Muhammad Rashid bin Ali Ridho bin Syamsuddin bin Baharuddin Al-Hamduni Al-Husaini, yang akrab dipanggil Rashid Ridho, lahir 23 September 1985 di Holamun, dekat kota Tripoli, Lebanon. Beliau merupakan pendidikannya dimulai di kampungnya sendiri, di sebuah sekolah tradisional di Holamun. Di samping belajar Al-Quran, dia juga belajar menulis dan berhitung. Pada tahun 1882, ia meneruskan pendidikannya ke Madrasah Al-Wataniyah Al-Islamiyah di kota Tripoli. Rashid Ridho memiliki perhatian dalam pembaruan bidang pendidikan. Ia berusaha untuk mensosialisasikan gagasan-gagasannya dengan lebih sistematis bersama tarekat Syadziliyah. Dia mulai mempelajari tasawuf dari gurunya Husain Al-Jisr setelah dia menggali dan memperdalam ilmu dan usuluddin bersama tarekat Naqsyabandiyah. Mengenai hal ini, Syekh Rashid menyebutkan bahwa yang membuatnya gandrung mempelajari tasawuf adalah pesona kitab Ihya Ulum ad-Din karya Imam Al-Ghazali. Karya-karya milik beliau antara lain: 1. Majalah Al-Manar, 2. Tafsir Al-Quran dan Al-Hakim atau Tafsir Al-Manar. 3. Tafsir ini merupakan kumpulan dari majalah Al-Manar yang dibukukan versi tentang pemikiran Nasir Ridho dan Muhammad Ridho. Yang keempat, Al-Fatawa sebanyak 6 jilid. Kelima, Tarikh Al-Ustadz Al-Imamah Asy-Syaikh Ridho. 6. Dalil An-Jis Al-Latif. 5. Al-Wahyu Muhammad. 8. Yusyar Al-Islam wa Usul As-Sori Al-Am. 9. Al-Khilafah wa Al-Imamah Al-Husma. 10. Muhawarah Al-Muslih. 11. Zikr Al-Maulid. 12. Al-Haquq Al-Marah Asy-Sholihah. Udah, Bu. Ya. Berikutnya. Mangga.
IPA 4 siapa? IPA 4. Halo? Bentar. Assalamualaikum. Plumbon. Iya, SMA Plumbon. Oh, info dari iya mohon pencerahan. Tanggal 7 atau gimana? Oh, itu yang tanggal 7 Mei itu, Bu. Pengisian opak. Oh, iya. Iya, iya, Bu. Nah, saya baca ulang berarti ya, Bu. Iya, iya. Siap, Bu. Mm-mm. 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 Siap. Iya, iya, iya. Hapunten ya, Ibu. Hatur nuhun, Bu. Gitu. Halo, Assalamualaikum. Oke, sorry, ada iklan. Oke, dilanjut siapa lagi? Saya, Bu. Iya, mangga Nok, Nur Sofa. Nur Sofa IPA berapa? 11 IPA 2. Iya, mangga Nok. Terima kasih. Wah, dinyalain kameranya. Good job. Thank you Nur Sofa. Oke, mangga Nok. Rifa'ah Aidawi Rafi Al-Tahtawi. Nok, 1008. Nur Sofa Nok. Sebentar, di situ suaranya kurang full apa gimana ya? Di sini di layar di sini di Ibu di sekolah itu udah 100, tapi suaranya dari tadi kecil banget dari yang masuk nih. Di Iya, full Bu. belum Noknya? Iya, di full enggak itu suara Noknya di HP-nya? Kalau belum di full minta tolong di full ya biar Ibu kedengeran. Ya, kalau udah di full, mangga dilanjut. Oke? Makasih Nok. Mangga dilanjut. Mana kameranya? Oke. Rifa'ah Aidawi Rafi Al-Tahtawi. 1801 sampai 1873 Masehi. Tokoh ini sering dikenal dengan sebutan Al-Tahtawi. Ia lahir pada tahun 1801 di Tahta, suatu kota yang terletak di Mesir bagian selatan, dan meninggal di Kairo pada tahun 1873. Al-Tahtawi mulai belajar di Universitas Al-Azhar Kairo ketika usianya 16 tahun. Ia menyelesaikan studi di Al-Azhar pada tahun 1822. Dalam waktu 5 tahun, beberapa pemikiran tentang pembaruan Islam yang diusungnya adalah sebagai berikut. 1. Ajaran Islam bukan hanya mementingkan kesejahteraan hidup di akhirat kelak, tetapi juga hidup di dunia. Kekuasaan raja yang cenderung absolut harus dibatasi dengan syariat. Oleh karena itu, raja harus bermusyawarah dengan ulama dan kaum intelektual. 3. Syariat harus diadakan sesuai dengan perkembangan modern. 4. Para ulama harus mempelajari filsafat dan ilmu
pengetahuan modern agar syariat dapat tegak di tengah kehidupan masyarakat modern. 5. Pendidikan harus bersifat universal, misalnya wanita harus memperoleh pendidikan yang sama dengan kaum pria. Istri harus menjadi teman dalam kehidupan intelektual dan sosial. Umat Islam harus dinamis dan meninggalkan sifat statisnya. Udah, Bu. Cepet banget. Oke, terima kasih teman-teman yang lainnya. Tadi tuh yang masih info tuh IPA 1 ya. IPA 1 siapa IPA 1? IPA 1 sama IPA 4 ya? IPA 4 siapa IPA 4? IPA 4? IPA 1? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan sekarang kita akan membahas tentang pembaruan Islam. Jadi kalau kita berbicara sejarah, salah satunya yang tadi sudah disampaikan oleh Nur Sofa dengan siapa tadi? RA ya. Oke. Jadi Islam itu adalah agama yang membebaskan umatnya dalam segala hal. Kita patut bersyukur menjadi umat Nabi Muhammad SAW, karena tanpa adanya beliau, junjungan Nabi kita, Nabi besar, kita tidak akan bisa menikmati kehidupan seperti ini. Dalam perjalanan sejarah Islam, yang namanya umat Islam itu penuh dengan lika-liku. Tidak hanya perjuangan Nabi itu tidak hanya perjuangan yang secara terang-menerang, tapi ya bersembunyi-sembunyi, itu yang kemudian menjadi sesuatu yang harus kita hargai sebagai generasi muslim terkini, terupdate, apalagi selanjutnya. Oke. Kalau berbicara sejarah, banyak sekali tokoh-tokoh Islam dari masa sahabat, tabi'in, tokoh-tokoh ulama, kemudian tokoh-tokoh muslim, cendekiawan, dokter-dokter ahli dalam berbagai ahli kedokteran, kemudian ilmu bintang, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan tasawuf dan lain-lain. Nah, sebagai muslim generasi terbaru, terupdate, harusnya mengisi segala sesuatu dengan kemudahan tanpa bertemu tatap muka. Salah satunya contohnya sekarang belajar bisa dari rumah masing-masing hanya melalui layar HP, yang dari dulu itu seperti ini harus belajar ilmunya itu ilmu kanuragan. Artinya seseorang bisa ketemu dari jauh itu hanya dengan kecepatan cahaya. Nah, itu tidak semuanya bisa melakukan. Nah, sekarang dengan teknologi dikembangkan oleh para cendekiawan, kita bisa bertemu walaupun tidak bertemu secara fisik. Kira-kira begitu. Ini Ibu menjelaskan sambil menunggu IPA 1, IPA 4 ya. Pembagiannya ada beberapa pembagian. Oke, Sundari ada apa, Sundari? Sundari IPA berapa? Halo, Sundari? Iya, Bu. MIPA 2. IPA berapa, Nok? Oh, IPA 2. IPA 2. Oke, IPA 4 sama IPA 3-nya sambil disiapkan ya. Siapa? Kalau nggak ada yang jawab berarti IPA 3, IPA 2, IPA 1 sama IPA 4 nggak ada yang hadir berarti di pertemuan hari ini. Kalau nggak ada yang jawab, nggak ada yang presentasi, berarti Ibu anggap tidak hadir 2 kelas ya, IPA 1 dengan IPA 4. Ibu, tadi MIPA 1 udah ada Raffianto, Bu. Oh sorry, berarti yang belum berapa, IPA berapa?
4. Sofa IPA 2 ya? Ya, berarti yang belum ada informasinya IPA 3 dengan IPA 4 ya? Oke, berarti kalau nggak ada yang presentasi dianggap IPA 3 sama IPA 4 nggak ada yang hadir satupun ya? Halo? Halo? IPA 4 hanya. Belum ada. Oh, siapa yang presentasi? Oh, Nisrina, Nisrinanya. Nisrina udah siap? Nisrina udah siap? Nisrinanya udah siap belum? Selain Nisrina siapa? Kan ada satu bab kan banyak orang, nggak cuma Nisrina. Bab 4, kelompok 4 sampai IPA 4. IPA 4 ada. Halo? IPA 4? Ada, Bu. IPA 4 siapa? Kelompoknya Nisrina, Bu. IPA 4. IPA 4 Nisrina. IPA 3? Iya. IPA 3 siapa? Kan ada 3 IPA 3, IPA 4 apa? Apa sih? Dibeli apa, Mbak? Iya. IPA 3, IPA 4. Sekian tuh 8. Apa kan? Oh, terima kasih. Pirang ini, Mas? Oke, IPA 3, IPA 4. Halo, sambil lanjut ya. Mangga. Mungkin apa, Mas? Sun. Oke. Silakan. Ibu IPA 3 mau presentasi, Bu. Mangga. Silakan, Nok. Iya, Bu. Siapa yang presentasi? Maya? Iya, Bu. Iya, sok. Kameranya nyalain sih, Nok. Ibu pengen Oh, iya. lihat, belum tahu itu belum pernah tahu namanya Nok Maya tuh mana. Iya, Kalian Bu. tuh sebenarnya pada jahat-jahat sama Ibu tuh. Kenapa jahat? Kamera nggak pernah dinyalain. Nah, kan kelihatan. Iya, Bu. Kan kelihatan Sekarang tuh, ya, Bu. segini manis-manisnya. Salam kenal. Salam kenal. Iya, Bu. Salam kenal juga, Bu. Terima kasih, sayang udah buka kamera. Iya, Ibu. Lanjut dong. Iya, Bu. Langsung lah ya, Bu ya. Ya, try. Iya. Sayyid Ahmad Khan 1817 sampai 1898 Masehi. Setelah kerajaan Mughal dihancurkan oleh kekuatan Inggris pada tahun 1857, maka tampillah ulama baru di India, yaitu Khan. Ia lahir di Delhi pada tahun 1817. Sayyid Ahmad Khan memperoleh pendidikan tradisional dalam pengetahuan agama. Sayyid Ahmad Khan pernah bekerja pada Serikat India Timur ketika usianya masih 18 tahun. Kemudian ia bekerja pula sebagai hakim. Akan tetapi, pada tahun 1846, ia pulang kembali ke Delhi untuk meneruskan studinya.
Pada tahun 1857, terjadi pemberontakan terhadap kekuatan Inggris oleh rakyat India. Pada saat kejadian tersebut, Said Ahmad Khan banyak berusaha untuk mencegah terjadinya kekerasan. Dalam kesempatan yang sama, ia pun banyak menolong orang Inggris dari pembunuhan. Said Ahmad Khan berpendapat bahwa kedudukan umat Islam di India dapat meningkat apabila mereka bersedia bekerja sama dengan Inggris. Said Ahmad Khan berpendapat demikian karena Inggris merupakan penguasa terkuat di India, melebihi penguasa-penguasa lainnya di sana. Oleh karena itu, apabila umat Islam di India menentang kekuasaan Inggris, maka hal tersebut tidak akan membawa kebaikan bagi mereka. Sikap antipati terhadap Inggris justru akan menjadikan umat Islam di India tetap mundur dan akhirnya tertinggal. Pemikiran Said Ahmad Khan tentang pembaruan Islam adalah satu, kemunduran umat Islam disebabkan oleh umat Islam yang tidak mengikuti perkembangan sains dan teknologi produk Barat. Yang kedua, ilmu dan teknologi modern adalah hasil pemikiran manusia. Yang ketiga, Islam adalah agama yang memiliki paham hukum alam buatan Tuhan. Yang keempat, sumber ajaran Islam hanyalah Al-Quran dan Al-Hadis. Yang kelima, umat Islam harus didorong untuk memiliki sikap dan perilaku yang mencerminkan semangat berpikir. 6. Cara efektif untuk mengubah sikap mental umat Islam dari keterbelakangan adalah pendidikan. Udah, Bu. Oke. Iya, Bu. Nah, oke, IPA 3 nok ya? Iya, Bu. IPA 4 ya? Oke, IPA 4 lanjut. Oke, lanjut. Halo? Halo? Halo, halo. Halo? IPA 4 siapa IPA 4? Halo? Jadi IPA 4 nggak hadir nih. IPA 4 nggak ada hadir nih. Boleh? Ibu kalau misalkan bukan kelompoknya yang presentasi boleh nggak Bu? Kenapa yang kelompoknya yang presentasi? Nggak ada. Nggak tahu soalnya nggak ada yang respon. Oh ya udah sok Nurul mewakili aja. Nanti habis itu Ibu tutup pakai ini
pakai, silakan diwakili Nurul aja, Bis. Mangga. Oke, makasih Nurul. Muhammad Al-Fasya 1765 sampai 1849 Masehi. Muhammad Al-Fasya lahir di Kawala, Yunani tahun 1765 dan meninggal di Mesir pada tahun 1849. Ia adalah seorang keturunan Turki. Sebagai seorang raja, Muhammad Ali memprioritaskan bidang militer. Ia berpandangan bahwa kekuasaannya hanya dapat dipertahankan dan diperbesar dengan kekuatan militer. Untuk menopang kekuatan militer, maka ia membangun kekuatan ekonomi. Ia berpendapat bahwa di balik kekuatan militer pasti ada kekuatan ekonomi sebagai penyedia biayanya. Untuk membangun kekuatan militer dan kekuatan ekonomi, ilmu-ilmu modern diperlukan sebagaimana telah dikenal orang di Eropa. Selain memikirkan tersebut, ide dan gagasan Muhammad Ali Pasha yang dinilai inovatif dan pada zamannya adalah mendirikan sekolah-sekolah modern. Muhammad Ali Pasha memasukkan ilmu-ilmu modern dan sains ke dalam kurikulum di sekolah-sekolah yang ia dirikan. Sekolah-sekolah inilah yang kemudian dikenal sebagai sekolah modern di Mesir pada khususnya dan dunia Islam pada umumnya. Ketika Muhammad Ali Pasha memperkenalkan pendidikan sistem modern, masyarakat Mesir saat itu masih menggunakan sistem pendidikan tradisional yaitu kutab, masjid, madrasah, dan Jami' al-Azhar, Universitas Al-Azhar. Ilmu-ilmu yang dikembangkan di lembaga-lembaga tradisional ini hanya ilmu keagamaan saja seperti tafsir, hadis, fikih, dan ilmu tauhid. Muhammad Ali Pasha melihat bahwa lembaga-lembaga pendidikan tradisional yang sudah ada tentu sulit menerima kurikulum modern ke dalam lembaganya. Oleh karena itu, ia tidak mengubah lembaga pendidikan tradisional yang sudah ada, tetapi menempuh jalan alternatif mendirikan sekolah modern sendiri. Ide dan tindakan yang ditempuh Muhammad Ali Pasha ini menunjukkan adanya kemajuan di zamannya. Ia berani berbeda dengan merealisasikan pikiran dan strateginya untuk kemajuan umat Islam. Sudah, Bu. Iya. Oke, terima kasih untuk pertemuan hari ini yang sudah presentasi. Bahwa sebenarnya dari pengaruh-pengaruh adanya pemikiran dari Turki, India, kemudian Arab lah, intinya Arab itu memberi perubahan pemikiran terhadap pemikiran Muslim Asia Tenggara, terutama Indonesia. Nah, dampaknya dari pemikiran-pemikiran tersebut pada masa itu kan Indonesia dalam masa penjajahan, sehingga sangat berpengaruh bagi tokoh-tokoh Muslim yang ada di Indonesia dalam dalam memiliki akar panjang sejarah dari tokoh Mesir, India, Turki. Itu juga berpengaruh pada proses pendidikan dan bahan bacaan yang ada di Indonesia. Tokoh-tokoh yang muncul di Indonesia misalnya Hasyim Asy'ari, terus tokoh-tokoh perjuangan kemerdekaan, Haji Abdullah Ahmad atau disebutnya dengan Haji Abdul Malik, Ahmad Dahlan, dan tokoh-tokoh yang Muslim yang ada di Indonesia. Nah, itu mendorong gerakan pembaruan Islam di Indonesia berupa misalkan ajaran Islam yang bercampur dengan kebiasaan yang bukan Islam, adanya lembaga-lembaga pendidikan Islam yang kurang efisien, kemudian adanya kekuatan misi dari luar Islam mempengaruhi gerak dakwah Islam, adanya gejala kelompok integritas tentu merendahkan Islam, adanya kondisi politik ekonomi sosial Indonesia yang buruk akibat penjajahan. Nah, itu saling bercampur baur ketika di Turki, Mesir, India itu dengan sejarah keemasan dalam pemikiran, pembaharuan, terutama tentang Islam. Nah, di Indonesia kan masih posisi tadi, mempertahankan kemerdekaan. Tapi dari situ, beberapa tokoh-tokoh Muslim yang istilahnya dia mampu bergulat
dengan tokoh-tokoh di luar negeri, seperti misalkan anak-anak para bupati diawali seperti itu, R.A. Kartini dan lain-lain, itu cukup terpengaruh oleh pemikiran-pemikiran pembaharuan Islam modern dari Mesir, Turki, India, kemudian Barat. Nah, itu sudah bercampur-campur di situ, sehingga membawa perubahan terhadap pemikiran yang ada di tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh yang ada di Indonesia itu mampu untuk memberanikan diri mempertahankan kemerdekaan Indonesia, bagaimana untuk melawan penjajah yang hampir 3,5 abad di Indonesia menjajah, kira-kira seperti itu. Nah, artinya pemikiran-pemikiran keemasan Islam di negara-negara Mesir, Turki, dan India itu ya tadi sebenarnya adalah masa-masa keemasan di zaman modern. Kalau di klasik kan itu ya golongannya Bani Umayyah, Abbasiyah, nah itu masuknya ke klasik. Para ulama-ulama fikih. Nah, untuk modernnya tadi para tokoh-tokoh Mesir, India, Turki, nah, ya, kemudian bertambah pada sekarang pasca modern, masa modern digitalisasi. Nah, kalian-kalian ini calon tokoh-tokohnya, tokoh-tokoh pembaharu Muslim yang bisa merubah perkembangan zaman, di mana zaman itu akan berlaku kelak, kira-kira seperti itu. Intinya untuk pembelajaran pembaharuan dalam Islam lebih banyaklah membaca, karena banyak tokoh-tokoh yang kemudian menjadi inspirasi-inspirasi dalam gerakan-gerakan Muslim di Indonesia, termasuk misalkan dalam perkembangannya sekarang itu perpecahannya terjadi sangat banyak. Contoh NU, ya Persis, terus kemudian apalagi, nah golong-golongan termasuk misalkan menjadi pentolan-pentolan ormas kayak FPI dan lain, ada garis keras, garis sedang, garis kiri, garis kanan. Nah, itu perlu banyak membaca buku, bukan hanya kemudian mendengarkan berita dan lain-lain gitu. By the way, Aisyah, makasih ya udah buka kameranya. Aisyah, jadi kan Ibu tahu wajahnya Aisyah. Ya, kira-kira gitu. Jadi perkembangan di Indonesia kalianlah yang nanti akan yang melanjutkan, termasuk sekarang misalkan zamannya setelah kemarin reformasi, sekarang jadinya masanya lebih modern, istilahnya digitalisasi modern ya, butuh generasi-generasi tangguh yang dia tidak hanya generasi instan yang maunya tadi malas-malasan, kira-kira bisa merubah, menghargai perjuangan para tadi, dimulai dari Muhammad, para tokoh, sahabat-sahabat tabi'in, para sahabat, kemudian para tokoh-tokoh ulama fikih yang menetapkan, oh iya puasa itu tanggal sekian sampai sekian, perbandingannya apa, ijtima qiyasnya apa, istihadnya bagaimana, termasuk misalkan kalau yang namanya perempuan tadinya tidak boleh keluar rumah itu boleh diperbolehkan asal bersama dengan muhrimnya. Nah, sekarang kan bisa bebas kemana-mana, justru malahan perempuan sekarang jadi tokoh-tokoh terdepan di garda bangsa, dari level yang paling rendah sampai ke atas, artinya paling rendah dalam arti profesi. Sekarang perempuan jadi tukang ojek online. Nah, ojek online artinya apa, kan tidak harus didampingi lagi oleh muhrim yang disebut teman muhrim. Pengertian zaman dulu dengan muhrim zaman sekarang itu seperti apa? Karena sekarang semua pakainya digitalisasi, keamanan itu terjamin dengan aplikasi. Artinya kita bisa melaporkan banyak hal yang berkaitan dengan misalnya kejahatan itu dengan digitalisasi prosesnya. Kira-kira seperti itu. Tapi juga ketika zamannya sekarang digitalisasi, tidak juga jangan sampai terlena karena serba mudah, jadi serba malas, tidak mau mengkaji yang sesungguhnya seperti apa. Nah, itu jadi PR besar kalian, walaupun kondisinya sekarang masih kondisi pandemi, semangat belajar itu harus tetap. Karena apa? Ke depan, walaupun kita digitalisasi, prosesnya misalkan cita-cita pengen jadi dokter, maka dokter yang seperti apa, yang itu yang harus ditampilkan oleh kalian. Guru yang seperti apa yang ditampilkan. Jadi tidak hanya kemudian hanya embel-embelnya saja seperti itu. Artinya semangat belajar walaupun kondisinya seperti ini tetap, di mana kita harus menjalankan kewajiban kita sebagai peserta didik, di mana kita harus menampilkan diri kita, misalkan presentasi dan lain-lain, tugas dikerjakan itu harus, karena
sesungguhnya belajar kan seperti itu karena sekarang. Berbeda kondisinya jika memang sudah ditetapkan untuk boleh tatap muka, artinya kan bisa ada komunikasi yang efektif. Nah, kalau sekarang kan memang sangat tidak efektif, tapi ya mau seperti apa lagi karena memang masih seperti ini gitu. Kalau ibu sih berharap mudah-mudahan tidak tidak menjadi kendala biar malas dan lain-lain, kira-kira begitu. Oke. Terima kasih yang sudah buka kamera. Ibu mau unduh dulu partisipannya di mana ya unduhnya tuh. Bentar dulu. Oke. Jangan dulu dihapus. Kira-kira oke. Terima kasih banyak. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah kalian lihat belum? Belum, Bu. Belum. Belum ada. Sebentar. Oke, Ya, sudah, ini Bu, sudah ada. kalian sudah. Oke, terima Ya. kasih. Sambil menunggu teman kalian bergabung, ya. Ibu akan sampaikan materi tentang lingkaran. Ini materi terakhir, yaitu kedudukan dua lingkaran dengan bekas lingkaran. Untuk pertemuan kali ini sengaja nanti Ibu tidak memberikan tugas terhadap kalian, tapi kalian tetap harus belajar materi lingkaran, karena nanti insya Allah setelah libur Lebaran, Ibu pengen mengadakan tes materinya lingkaran, ya. Pokoknya materinya lingkaran, setelah Lebaran Ibu akan mengadakan tes. Jadi walaupun kalian di rumah, tetap kalian belajar dengan penuh semangat. Nah, oke, sekarang sudah 36 siswa yang mengikuti pembelajaran daring kali ini. Tidak apa-apa. Kita mulai saja. Yang pertama, kita akan membahas tentang kedudukan dua lingkaran. Nah, ini misalkan terdapat dua buah lingkaran L1 dan L2, di mana lingkaran 1 itu X kuadrat plus Y kuadrat ditambah A1X tambah B1Y ditambah C1 sama dengan 0, dengan pusat P1 dan jari-jari L1, begitu juga L2 dengan pusat P2 dan jari-jari 2. Kedudukan dari kedua lingkaran L1 dan L2 ada beberapa kemungkinan. Nah, kemungkinan yang pertama, dua lingkaran berpotongan. Nah, kalian lihat di sini L1 lingkaran 1 yaitu pusatnya P1 dan lingkaran 2 pusatnya P2 itu saling berpotongan di dua titik. Nah, lihat ini ya, titik D dengan titik E. Sebentar.
Nah, selanjutnya kalau kalian lihat bahwa garis dari titik D dengan titik E atau dari dua titik berpotongan ini disebut dengan garis kuasa. DE juga disebut dengan tali busul sekutu. Jadi DE itu tali busul sekutu atau garis kuasa. Nah, perhatikan segitiga DP1P2 itu dalam kotak samaan segitiga bahwa jumlah dua sisi segitiga selalu lebih besar daripada sisi ketiganya. Berdasarkan hal tersebut, maka dua lingkaran berpotongan jika jarak P1 kali P2 atau jarak P1 P2 itu kurang dari jarak R1 ditambah R2. Nah, ini syaratnya ya. Syarat dua buah lingkaran berpotongan jika P1 P2 itu kurang dari jari-jari 1 ditambah jari-jari 2. Nah, itu dua lingkaran berpotongan. Selanjutnya adalah dua lingkaran bersinggungan. Nah, kalau bersinggungan gambarnya seperti ini. L1 lingkaran dengan pusat P1, L2 lingkaran dengan pusat P2, jari-jarinya L2. Nah, dua lingkaran bersinggungan apabila menyinggung satu sama lain dalam satu titik. Jadi ada dua kemungkinan untuk dua lingkaran saling bersinggungan, yaitu bisa singgungan luar atau dalam. Nah, pada gambar yang kalian lihat ini yaitu bersinggungan luar. Nah, hal ini terjadi jika jarak antara kedua pusat lingkaran sama dengan jumlah jari-jari kedua lingkaran. Ini bersinggungan luar. Nah, jarak pusat kedua pusat lingkaran itu sama dengan jumlah jari-jari lingkaran 1 ditambah dengan jari-jari lingkaran 2. Nah, kalau bersinggungan dalam itu gambarnya seperti ini. Ya, ini bersinggungan dalam. Nah, bersinggungan dalam yaitu jarak pusat lingkaran 1 P1 dengan pusat lingkaran 2 P2 itu sama saja dengan nilai mutlak jari-jari lingkaran 1 dikurangi jari-jari lingkaran 2. Ini bersinggungan dalam. Jadi bersinggungan ada dua, bersinggungan luar dan bersinggungan dalam. Posisi yang ketiga yaitu dua lingkaran tidak berpotongan atau bersinggungan. Nah, seperti ini nampaknya. Lingkaran 1 dengan lingkaran 2 itu terpisah. Ya, tidak ada titik potong ataupun bersinggungan. Nah, jika kedua lingkaran itu tidak berpotong, maka syaratnya adalah jarak pusat 1 dengan pusat 2 lebih besar dari penjumlahan jari-jari 1 ditambah jari-jari 2. Itu dua lingkaran tidak berpotongan ataupun bersinggungan. Nah, berikutnya yang keempat, yaitu dua lingkaran berpotongan tegak lurus atau ortogonal. Kalau digambarkan seperti ini, dua lingkaran dikatakan berpotongan ortogonal atau tegak lurus jika garis singgung kedua lingkaran yang melalui titik potong kedua lingkaran tersebut membentuk sudut 90 derajat.
seperti gambar yang ditampilkan di dashboard. Nah, kalian lihat di sini dua lingkaran ortogonal karena saling tegak lurus jari-jarinya, maka membentuk segitiga Pitagoras, ya kusiku ya, sehingga P1 P2 kuadrat itu sama dengan L1 kuadrat ditambah L2 kuadrat. Seperti itu. Nah, catatan harus di sini, jika lingkaran L1 ini dan L2 ini, maka kedua lingkaran juga akan berpotongan tegak lurus jika memenuhi syarat 2A1A2 ditambah 2B1B2 sama dengan C1 ditambah C2. Ini ya, dua lingkaran ortogonal. Selanjutnya, lingkaran L2 memotong dan membagi dua sama besar lingkaran L1. Ini masih ortogonal ya. Nah, kalian lihat gambar ini menunjukkan bahwa lingkaran 2 membagi dua sama besar lingkaran L1. Hal ini terjadi jika dipenuhi syarat kuadrat jarak antara pusat kedua lingkaran itu sama dengan selisih kuadrat jari-jarinya. Nah, nampak seperti ini. Jadi, sekali lagi kedudukan dua buah lingkaran itu ada ada 4. Yang pertama adalah memotong di dua titik ya, atau saling berpotongan, kemudian saling bersinggungan, kemudian tidak berpotongan atau bersinggungan, kemudian dua lingkaran berpotongan tegak lurus atau ortogonal. Nah, kita lihat contoh soalnya. Coba kalian tunjukkan di sini perintahnya bahwa lingkaran x kuadrat ditambah y kuadrat min 16x min 20y ditambah 115 sama dengan 0, dan lingkaran yang kedua itu saling bersinggungan dan carilah titik singgungnya. Nah, kita lihat sebelum mencari titik singgung dan juga apakah kedua lingkaran ini saling bersinggungan, kita terlebih dahulu mencari pusat dan jari-jari dari lingkaran masing-masing. Oh, maaf, ini bukan L1 tapi ini L2. Nah, L1-nya ini pusatnya 8,10, jari-jarinya 7. Kemudian L2-nya pusat min 4,5, jari-jari 6. Nah, kemudian jarak kedua pusat yaitu 13. Nah, dikarenakan jarak kedua pusat itu sama dengan jumlah jari-jari lingkaran 1 dengan lingkaran 2, maka kedua lingkaran tersebut bersinggungan luar. Nah, kalau digambarkan seperti ini, kalian lihat Q adalah titik singgungnya. Sekarang kita mencari koordinat titik singgung. Berarti koordinat titik singgung kedua lingkaran kita sebut saja Q, itu 7P2 ditambah 6P1 dibagi 7 ditambah 6, hasilnya adalah hasilnya adalah 20/13,95/13. Jadi koordinat titik singgung kedua lingkaran adalah 20/13,95/13. Nah, ini contoh pertama. Selanjutnya contoh yang kedua. Contoh yang kedua,
Ini diketahui L1 ini, L2 ini. Pertanyaannya, selidiki apakah kedua lingkaran tersebut berpotongan? Terlebih dahulu kita mencari pusat dengan jari-jari dari lingkaran 1 dan lingkaran 2. Oh, ini ke sini jauh sekali. Ini ketemu jari-jari dengan pusat lingkaran 1, lingkaran 2. Kemudian kita tentukan jarak kedua pusat lingkarannya. Setelah jarak kedua pusat lingkaran ketemu, baru kita lihat posisinya. Ternyata jarak kedua pusat lingkaran itu lebih besar dari jumlah jari-jari kedua lingkaran. Maka kedua lingkaran tidak saling berpotongan. Nah, itu. Selanjutnya contoh yang ketiga. Diketahui dua lingkaran L1 dan L2. Nah, seperti biasa kita lihat di sini berapa banyak garis singgung persekutuan dari dua lingkaran tersebut. Berarti kita cari posisi kedua lingkaran, apakah dia tidak bersinggungan ataupun berpotongan, apakah dia berpotongan, ataukah dia bersinggungan di luar atau bersinggungan di dalam. Nah, kita selidiki kedudukan dua lingkaran tersebut. Seperti biasa, kita mencari pusat dan jari-jari dari kedua lingkaran tersebut. Setelah ketemu pusat dan jari-jari dari kedua lingkaran tersebut, maka kita mencari jarak kedua pusatnya. Nah, di sini ketemu jarak kedua pusatnya adalah akar 5. Ternyata P1 atau jarak kedua pusat itu sama dengan selisih antara L1 dikurangi L2 dalam harga mutlak, maka kedua lingkaran tersebut bersinggungan dalam. Nah, seperti ini. Itu. Kemudian kita bahas tentang bekas lingkaran. Kita lihat berikutnya adalah bekas lingkaran. Misalkan dua lingkaran L1 itu berpotongan dengan lingkaran L2 pada dua titik potong, yaitu D dan E. Nah, D dan E ini disebut tali busur sekutu. Dari tali busur sekutu DE bisa dibuat sejumlah lingkaran yang disebut dengan bekas lingkaran. Nah, itu. Yang lingkaran putus-putus ini itu hanya salah satu bekas lingkarannya. Masih banyak sekali bekas lingkaran-lingkaran lainnya. Nah, di sini salah satu bekas lingkaran yaitu L1 ditambah delta L2 sama dengan 0. Nah, ini delta ini parameter ya, tergantung dari parameter. Kemudian gambar di atas itu menunjukkan salah satu bekas lingkaran yang melalui titik potong kedua lingkaran D dan E, di mana garis DE adalah bagian dari garis kuasa kedua lingkaran yang memenuhi persamaan L1 dikurangi L2. Kemudian bekas lingkaran terdiri atas sejumlah lingkaran yang memenuhi suatu persamaan umum tersebut, suatu umum tertentu dengan parameter yang berbeda. Nah, misalkan parameter di sini simbolnya lambda, ya, maka persamaan bekas lingkaran mirip persamaan garis kuasa yaitu L1 min L2 sama dengan 0 dengan menyisipkan parameter lambda pada L2, sehingga persamaan bekas lingkaran untuk dua lingkaran L1 dan L2 adalah L1 ditambah lambda L2 sama dengan 0. Itu persamaan bekas lingkaran. Nah, seperti ini. Oh, ini ada yang kepotong sebentar.
ya, X. Jadi setelah kita bagi kedua ruas dengan lambda, akhirnya ketemu seperti ini. Aduh. Nah, perhatikan beberapa kasus bahwa ini, untuk lebih jelasnya ke contoh, kita lihat seperti ini persamaannya. Silahkan, di sini ada beberapa contoh, kalian pelajari tentang bekas lingkaran dan rangkumannya juga ini, ya. Silahkan nanti kalian pelajari. Oke, sampai sini apakah ada yang ditanyakan? Bisalah kalian, pasti bisa. Setidaknya kalian di rumah nanti dipahami ya. Nanti ini Ibu bagikan. Maaf, waktu kemarin, Selasa kemarin itu Ibu mengirimkannya telat karena ternyata ada masalah di laptop Ibu, jadi Ibu tidak bisa ngambil data, tidak bisa itu, sehingga telat. Waktu itu baru Kamis atau Jumat Ibu mengirimkan file yang kedua. Insya Allah yang sekarang mudah-mudahan tidak telat. Habis ini langsung Ibu share ke kalian materinya. Ibu rasa sudah cukup ya? Lebih enaknya sih kita ketemu langsung nanti dari awal gitu. Kalau begini Ibu ngomong aja. Nanti aja sekalian belajar sendirilah. Ya. Oke. Ilham, gimana Ilham? Ilham. Oh, barangkali orangnya kemana gitu, HP sih nyala tapi siswanya kemana gitu. Oke, kalau sudah, kalau tidak ada yang ditanyakan, padahal sih banyak mungkin ya yang ditanyakan ya, tapi karena mungkin materinya kan di layar monitor ya, apalagi maaf HP, apalagi kalau di HP gitu kan mungkin kelihatannya kecil ya. Ya, kita belajar sebisa kita, semaksimal kita lah. Insya Allah kalian siswa-siswa yang kreatif, yang punya motivasi tinggi untuk bisa menguasai suatu materi, anggap materi ini suatu tantangan untuk kalian. Oke, kalau tidak ada, Ibu cukupkan sekian dulu. Ini 75 siswa ya? 75 siswa. Kok sedikit sekali ya? 75 siswa. 75. Gak ada totalnya. Aslinya harusnya sih 100 sekian, 112. Ini 75 siswa yang hadir. Oke, Ibu cukupkan sekian. Terima kasih. Kurang lebihnya Ibu minta maaf. Sekali lagi Ibu ingatkan, nanti setelah Lebaran kita melakukan tes materi lingkaran. Ya. Ibu akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lah kasih perasaan gangguan nih. Oh, ada masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Udah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian baik-baik saja dan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kalian dalam melaksanakan ibadah puasa diberikan sebuah kemudahan. Ya. Baik, pada pertemuan yang lalu apa sudah bilang untuk memberikan tugas kepada kalian, tapi nyatanya sampai hari tugas yang harus kalian kerjakan ya belum bisa ya Bapak kasih ke Google Classroom ya. Sebentar ya, kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Kemarin konflik drama. Dalam memahami teknik bermain drama yang tentang teknik muncul, teknik memberi isi, teknik pengembangan, sudah kalian tuliskan? Sudah tuliskan? Halo? Halo? Ya, bagaimana memahami teknik bermain drama ya. Itu perlu kalian ketahui ya, bagaimana langkah-langkah mendemonstrasikan drama ya. Yang pertama itu membaca dan memahami teks drama ya. Yang kedua ada yang namanya menghayati watak tokoh yang akan diperankan ya. Hal penting yang dapat mendemonstrasikan drama adalah dialog ya. Oleh karena itu seorang pemain harus mampu yang pertama mengucapkan dialog dengan lafal yang jelas ya. Jadi mengucapkan dialog dengan lafal yang jelas, kemudian membaca yang berikutnya membaca dengan memperhatikan kecukupan volume suara ya. Selanjutnya terus membaca dialog dengan tekanan yang tepat. Benar. Ya, itu hal-hal penting dalam mendemonstrasikan drama ya, adalah dialog dibagi menjadi 3. Yang pertama mengucapkan dialog dengan lafal yang jelas, terus berikutnya membaca dialog dengan memperhatikan kecukupan volume suara, terus membaca dialog dengan tekanan yang tepat ya. Berikutnya ada 3 macam tekanan yang bisa digunakan dalam melisankan naskah drama ya. Yang pertama itu tentang tekanan dinamik ya. Apa itu tekanan dinamik? Ya, tekanan dinamik adalah tekanan yang diberikan ya, pada kata ya. Tekanan dinamik adalah tekanan yang diberikan pada kata atau kelompok kata tertentu ya. Itu yang pertama tentang tekanan dinamik ya. Terus selanjutnya yang nomor tentang tekanan tempo. Apa itu tekanan tempo? Tekanan tempo adalah tekanan pada kata atau kelompok kata tertentu ya. Ya, tekanan tempo adalah tekanan ya, tekanan pada kata atau kelompok kata tertentu dengan jalan memperlambat pengucapannya ya. Terus ada yang namanya tekanan nada ya. Yang ketiga itu tekanan nada ya. Tekanan nada adalah nada yang diucapkan secara berbeda-beda ya. Tekanan yang diucapkan secara berbeda-beda untuk menunjukkan perbedaan keseriusan orang yang mengucapkan ya.
Itu tentang tekanan nada. Ya. Selanjutnya, hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan dialog drama? Ya. Hal apa saja ya yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan dialog drama? Ya. Yang pertama, penggunaan bahasa. Ya. Ya, penggunaan bahasa yang pertama. Perlu kalian pahami penggunaan bahasa. Penggunaan bahasa itu apa kan gitu. Baik secara pelafalan maupun intonasi. Ya, intonasi harus relevan. Logat yang diucapkan hendaknya disesuaikan dengan asal suku atau daerah. Ya, itu tentang penggunaan bahasa. Ya. Selanjutnya ekspresi tubuh ya, ekspresi tubuh dan mimik muka harus disesuaikan dengan dialog ya. Bila dialog menyatakan kemarahan, ya, ekspresi ekspresi tubuh ya dan mimik pun harus menunjukkan rasa marah ya. Itu. Terus berikutnya untuk lebih menghidupkan suasana ya dan menjadikan dialog lebih wajar dan alami, para pemain dapat melakukan improvisasi di luar naskah ya. Sama seperti kalian ya, ketika kalian membuat sebuah kesalahan kan gitu, atau membuat sebuah cerita, kalian kan suka berimprovisasi ya. Misalnya kalian berbohong kepada pasangan kalian mungkin, atau pacar kalian, atau mungkin dengan kalian membuat salah pada orang-orang di rumah mungkin gitu. Banyak ya. Terus selanjutnya bagaimana memahami teknik bermain drama ya. Teknik bermain drama dibagi menjadi 3 ya. Yang pertama itu teknik muncul. Apa itu teknik muncul? Teknik muncul ya, kita lanjut ya. Mohon maaf. Yaitu tentang pemain tampil pertama kali ke pentas yaitu masuk ke panggung lebih ya. Yaitu masuk ke panggung telah ada tokoh lain. Jadi dia itu dikatakan tokoh awal ya. Pemain awal atau sebuah teknik muncul itu teknik seperti opening ya. Ya, itu tentang opening. Terus berikutnya teknik memberi isi ya. Apa itu teknik memberi isi ya? Ya, jadi ya teknik memberi isi adalah ya mempunyai banyak nuansa. Ucapan harus mengungkapkan keikhlasan atau simpati ya. Teknik memberi isi. Jadi memberikan sebuah isi ya, isi atau sebuah simpati kepada siapa? Khususnya pada para penonton ya atau penikmat dari drama. Terus teknik pengembangan ya. Teknik pengembangan terkait dengan daya kreativitas pameran, sutradara dan bagian estetis. Dengan pengembangan sebuah naskah akan menjadi tontonan memikat. Baik bagi pemain pengembang dapat ditempuh dengan beberapa cara yaitu sebagai berikut. Yang pertama tentang pengucapan ya. Pengucapan, terus gestur, menaikkan posisi tubuh, ada berpaling, ya, berpindah tempat, gerakan, mimik, ya, gitu loh ya. Itu tentang beberapa cara pengembangan ditempuh dengan cara ada satu dua, ya, gestur. Next. Halo. Oke.
Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya, syukur-syukur tidak ada ya. Ada yang ditanyakan? Ya. Kalian berarti dalam beberapa minggu ke depan berarti daring itu sampai pertemuan setelah Ramadan ya berarti ya? Betul? Halo? Hah? Iya Pak, sampai setelah Lebaran Iya, Pak. Pak. Iya berarti setelah Ramadan kan berarti masih ada daring ya? Masih ada daring berarti 2 minggu ya, 2 minggu dari 2 minggu. Selebihnya itu nanti itu ya kalian ke TS penilaian akhir semester ya kalau tidak salah ya. Ya, itu kalau tidak salah nanti ada penilaian akhir semester ya itu mungkin. Ya. Berarti minggu depan sudah tidak ada apa-apa, minggu depan ada daring, nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada ya, benar-benar Bapak angkat telepon dulu ya. Yo, gimana Bang? Masih ada di depan komputer ini. Ngalor. Lagi nih, Dik. Ya dewek kita sih. Sendiri saya. Ya lakau jadi saya. Kan mau beli nih. Ya wis oke. Ditunggu ya. Ya. Mari. Assalamualaikum. Oke lah ya. Itu aja ya. Itu saja nanti pertemuan untuk pertemuan hari ini cukup sekian ya. Oke. Terima kasih yang sudah berpartisipasi dan untuk hari ini banyak sekali yang tidak bisa mengikuti karena untuk hari ini tuh banyak yang mengikuti apa kegiatan apa ya KSN ya kalau nggak salah. Gitu. Oke lah. Oke, terima kasih kepada kalian yang sudah berpartisipasi walaupun hanya 58 orang tidak seperti biasanya ya. Tapi ya sudahlah. Ya. Oke, untuk bahasa Indonesia hari ini cukup sekian. Ya, dan Bapak akhiri dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.